Sebelumnya boleh tahu nggak nih kira-kira rata-rata mau ke kampus mana teman-teman? Apakah ada yang memilih di UK atau di Australia atau di US? Boleh boleh di kolom chat coba kira-kira yang paling banyak tujuannya di UK, US, Australia, New Zealand, Asia mungkin. Oke, Nagoya, Japan. That's good. Adelaide, nice. Swedia, oh keren banget. Oke, Aussie, UK, Melbourne, Jerman, New Zealand, UK, Australia. Oke, UK. Ya, menurut saya pribadi untuk UK, US, Japan, kemudian Eropa juga, New Zealand juga, mereka mempunyai banyak hal yang memang kita bisa eksplor, mulai dari pengetahuan, polisinya, regulasinya, bahkan implementasinya di masyarakat begitu. Apalagi untuk sistem kesehatan yang menurut saya mereka lebih jauh di depan. Kalau semua teman-teman pernah dengar tentang sistem kesehatan UK, NHS, NHS itu orang bilang kalau dari teman saya yang belajar global health, itu adalah sistem kesehatan terbaik di dunia karena semuanya gratis dari asuransi kesehatan. Masalahnya karena itu gratis, makanya banyak banget apa namanya keluhan-keluhan seperti kok lama, kok gini, kok gitu gitu. Banyak banget keluhannya karena itu merupakan sistem terbaik di Indonesia di dunia saat ini. Based on teman saya yang belajar global health. Oke, kita masuk nih ke strategi penyusunan esai pendaftaran kampus. Kalau tadi udah ke beasiswanya, kita masuk ke kampusnya. Apa sih yang membedakan? Kita akan lihat di sini. Pertama, eh, teman-teman jenis pendaftaran apa esai pendaftaran kampus tuh nggak cuma satu. Jadi kalau seumpama saat ini teman-teman atau rekan-rekan sudah melihat di websitenya kampus, mereka akan melihat mereka akan mereka akan mensyaratkan personal statement atau mungkin study plan atau mungkin motivation letter atau mungkin purpose of statement begitu. Jadi banyak sekali jenisnya dan sebenarnya mereka memang punya tujuan yang sama. Balik lagi, kalau kampus berarti kenapa aku harus memilih kamu gitu, mulai dari apa kamu itu siapa, background kamu siapa, kemudian tujuan kamu nanti bagaimana, dan apa yang akan kamu lakukan ketika studi. Nah itu mungkin esai-esai yang nanti dipersyaratkan oleh kampus untuk ketika mendaftar. Di sisi ini, mungkin teman-teman yang daftar S3 atau mungkin yang S2 research atau mungkin juga S2 yang coursework, tapi mungkin ada beberapa yang memang menyaratkan diminta proposal studi, proposal research. Jadinya ada beberapa research proposal yang memang di requires itu ketika pendaftaran, terutama yang mereka ambil research degree. Tapi kalau seumpama yang coursework juga special case mereka masih ada yang menyaratkan seperti itu. Jadi ini di samping dari research proposal dan sebagainya. Ini masih esai ya ibaratnya kayak cover letter gitu. Nah, apa sih bedanya dari personal statement, statement of purpose, motivation letter, dan juga study plan? Nah, kalau personal statement itu lebih ke diri kita, personal. Jadi dia lebih bersifat seperti diri kita, kemudian pengalaman kita, dan juga minat studi kita. Kalau sama nada penulisannya dia lebih naratif, lebih kayak cerita. Oh, jadi saya adalah lulusan dari Universitas Negeri Surabaya. Saya sudah mengajar kimia selama tetet-tetet dan kemudian minat studinya di akhir saya berkeinginan untuk melanjutkan studi S2 saya di University College London begitu. Umumnya personal statement, umumnya personal statement itu untuk kampus-kampus di UK, Australia dan Kanada. Mereka masih menggunakan personal statement. Nanti akan saya tunjukkan contoh dari personal statement saya yang saya gunakan untuk mendaftar di University College London. Kemudian kedua statement of purpose, jadi tujuan akademik lebih ke goals kamu nantinya. Jadi kalau kamu setelah lulus, apa yang akan kamu lakukan? Entah itu baik di akademik maupun juga di karir. Contohnya, jadi kita punya goals nih, goals terakhir kita apa? Oh mungkin kita mau bangun rumah sakit.
Nah, mungkin kalau bangun rumah sakit kan nggak serta-merta bangunannya aja, kita harus tahu manajemennya, kita harus tahu bagaimana finance-nya, kita harus tahu leadership-nya. Nah, itu nanti bisa menjadi salah satu alasan kenapa Anda harus mendaftar di universitas ini begitu. Nah, untuk SI ini itu umumnya digunakan di US, India, dan juga Jepang. Kemudian motivation letter, alasan memilih program kampus. Jadi kayak motivasi Anda nih, motivasi Anda kenapa Anda mendaftar di sini. Agak mirip kan, tapi bedanya tadi kalau statement of purpose berarti dia goals-nya dulu. Tapi kalau motivation letter berarti alasannya dulu. Oke, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir mereka sama nggak sih? Dulu juga saya berpikir begitu. Kenapa sih kok mereka punya banyak banget ada personal statement lah, ada statement of purpose, motivation letter, bahkan study plan. Apa bedanya begitu? Nah, tapi setelah saya melihat itu memang ternyata bagaimana kita merangkai kata-kata itu. Jadi fokus kita kemana? Kalau semua kita fokusnya ke tujuan, berarti kita statement of purpose. Kalau uh, fokus kita ke motivasi kita atau reason behind why you choose this university berarti motivation letter karena kan termotivasi. Kalau soal menceritakan lebih ke diri kita sendiri, kita ibaratnya kayak bercerita tentang diri kita, nah itu ke personal statement. Motivation letter biasanya di Eropa, Jerman, Prancis, Belanda, kemudian study plan, rencana studi selama kuliah mulai dari term satu berapa, term satu ngapain, term 2 ngapain, modul apa yang akan kalian ambil, dan sebagainya. Itu nanti study plan. Oke, jadi kalau semua kita udah tahu nih ada beberapa jenis esai yang digunakan untuk mendaftar kampus, terus apa gitu kan? Oke, kita coba masuk di eksekusi, kita coba masuk di metode penulisan. Tadi Mas Ramli udah menyinggung mengenai STAR, Situation, Task, Action, and Result. Kita juga tadi udah bahas, mungkin nanti kita bisa lihat dikit-dikit gimana sih STAR itu gitu. Terus grow model, goal, reality, options, and will. Kemudian ada ini yang paling menurut saya paling simpel yang ketiga saya suka ini why me, why this, and why now. Jadi kenapa kok harus saya? Kenapa kok University College London dan kenapa sekarang gitu? Emang ada apa? Apa yang akan saya lakukan? Yang terakhir itu hook, bridge, sell. Tadi di akhir kayaknya Mas Ramli sudah menjelaskan sedikit tentang hook begitu. Nah, eh, untuk personal statement sendiri, memang biasanya banyak menggunakan hook. Tapi untuk pengalaman pribadi saya belum pernah menggunakan hook untuk personal statement. Karena bagi saya kayak itu kan personal tentang diri kita gitu kan. Kalau seumpama hooknya kayak dibuat apa ya kayak fake gitu, menurut saya kayak eh, bukan saya begitu. Nah itu nanti kita akan bahas bagaimana apa sih yang paling penting juga dalam penulisan esai untuk pendaftaran kampus. Baik, ini adalah personal statement yang saya gunakan untuk mendaftar di University College London. Jadi sebelumnya juga saya mendaftar di beberapa kampus, personal statement-nya sama. Kenapa kok personal statement? Karena saya punya personal statement, jadi saya akan coba di sini personal statement. Bagaimana untuk motivational letters dan juga statement of purpose. Mungkin nanti teman-teman bisa apa ya mengembangkan ide dari personal statement ini. Oh, jadi kalau personal statement itu dia akan mengalir. Kalau seumpama motivation letter berarti lebih ke motivasi atau reason dari situ. Kalau seumpama statement of purpose berarti lebih ke goals-nya begitu. Nah, ini adalah personal statement saya. Saya tidak menggunakan hook jujur karena menurut saya itu bukan saya. Jadi saya menggunakan I'm writing to express my enthusiastic interest in enrolling in the Master of Education. Jadi dari awal saya sudah menyatakan bahwa saya ingin mendaftar di Fakultas Education of Society University College London. Dan kenapa saya mendaftar? Karena Science Education Program at UCL aligns seamlessly with my academic and career aspiration. Nanti kita akan bedah di akhir, tapi untuk di awal saya akan tunjukkan bahwa ada beberapa bagian untuk personal statement. Yang pertama adalah introduction. Pasti di awal kita harus introduce tentang diri kita. Saya siapa? Terus kenapa kamu menulis ini? Oke, jadi saya menulis ini karena saya ingin mendaftar sebagai Master of Education di UCL. Nama saya Zahro, nama saya Nikmatul Zahro, saya lulusan
saya lulusan pendidikan kimia yang sangat berkeinginan untuk mencari solusi di bidang science education begitu. Di bagian pertama, kita akan berbicara tentang apa yang sudah kita lakukan atau pengalaman kita. Di sini juga kita akan menggali dari pengalaman kita nih. Ternyata ada suatu masalah. Tadi Mas Lam juga tentang stunting. Jadi teman-teman bisa bilang, oh ketika saya pengabdian, ternyata saya menemukan bahwa desa ini itu mengalami desa ini memiliki anak-anak yang mengalami stunting begitu. Jadi bukan serta-merta dibilang bahwa Indonesia ini stunting, kita harus menemukan solusi untuk menyelesaikan stunting apa dengan MGB. Kita tidak akan berbicara seperti itu, tapi lebih ke personal. Jadi apa sih yang sudah saya lakukan? Kemudian dari situ coba teman-teman cari kenapa kok menurut saya itu penting begitu. Atau mungkin ketika teman-teman research jurnal, terus ternyata ada cancer nih. Kan memang cancer itu belum ada obatnya, tapi sekarang para researcher di bagian Eropa terutama di Swedia terakhir, terus sekarang juga teman saya di ICL itu sedang mengembangkan alat nano alat itu yang bisa masuk ke bagian tubuh untuk men-scan atau apa namanya nge-X-ray atau apa itu untuk sel kankernya gitu. Nah, mungkin teman-teman itu bisa bilang bahwa, oh, I want to study cancer or cancer science karena saya ingin belajar bagaimana mendevelop atau mungkin manajemen nantinya alatnya itu atau mungkin nanti bisa juga memasarkan alat itu di Indonesia itu bagaimana gitu. Nah, kenapa itu penting ya? Seperti kita tahu bahwa cancer itu sangat apa ya, saya kurang paham untuk data detailnya, tapi kalau semua teman-teman yang memang bergerak di bidang itu bisa teman-teman bilang bahwa oh ternyata cancer tuh di Indonesia udah meningkat sepesat ini mulai dari tahun ini ke tahun ini gitu. Banyak nih orang yang meninggal gara-gara cancer gitu. Tapi ketika ini eh, tips aja teman-teman kalau berbicara tentang banyak atau sedikit tentang kuantitas, lebih baik teman-teman menyertakan data. Jadi, kalau semua teman-teman bicara tentang banyak dan sedikit, lebih baik untuk data. Baik di esai ini maupun di esai beasiswa akan lebih baik jika teman-teman itu kalau berbicara banyak, sedikit, itu menggunakan data. Karena itu akan lebih valid ketika kita berbicara tentang data. Yang kedua, ini bagian kedua adalah bagian kenapa saya memilih UCL. Mulai dari modulnya di atas, kemudian yang kedua adalah penelitian saya nantinya, kemudian terakhir ada profesor yang ingin saya lamar nantinya di akhir, dan kenapa harus UCL. Begitu. Mungkin bagian kedua ini lebih spesifik, lebih ke why kenapa harus UCL gitu. Why you should choose UCL dan sebagainya. Terakhir, conclusion. Jangan lupa kalau conclusion berarti statement akhir kita harus merangkum apa yang sudah kita sampaikan dan ini adalah yang paling penting karena kita harus mendapatkan attention di sini gitu. Jadi apa sih yang nantinya kamu lakukan? Ini dia adalah summary. In conclusion di sini adalah dia sebagai summary. Jadi teman-teman harus merangkum tadi apa yang udah disampaikan di atas di sini. Jangan buat ini sebagai apa ya? Biasanya conclusion tuh orang-orang lebih nggak aware sih karena kayak ya udahlah cuman konklusi bagian akhir gitu. Tapi yang saya dapatkan juga dari mentor-mentor yang lain bahwa conclusion tuh sangat penting karena ya nantinya orang tuh jarang juga kan baca kan biasanya orang tuh ada yang baca dari atas atau bawah. Jadi kalau semama udah atasnya udah biasanya konklusinya doang kayak gitu. Oke, masuk ke STAR. Jadi ada beberapa metode yang tadi saya sampaikan bahwa ada STAR, ada GROW, ada 3W dan sebagainya. Nah, kita akan coba kupas beberapa hal. Tadi Mas Remli udah bilang bahwa STAR method itu situation, task, action, and result. Biasanya ini digunakan untuk personal statement. Leadership essay sejauh ini saya belum pernah mendengar untuk kampus-kampus di luar negeri menggunakan leadership essay sependek pengetahuan saya. Jadi saya kurang paham apakah itu bagaimana bentuknya untuk leadership essay. Tapi sejauh ini ya memang belum belum pernah mendengar. Situation, apa latar belakang masalahnya? Task, apa tanggung jawab kamu? Kenapa kamu melakukan itu? Action, apa yang kamu lakukan? Result, apa hasil dari tindakanmu? Tadi juga Mas Ranu sudah bilang ini untuk situation, task, action, and result.
Ini cocok banget untuk personal statement karena kita akan mengungkapkan tadi ke yang saya bilang bahwa ketika mempunyai experience ini atau mempunyai pengalaman ini, ketika sudah melakukan ini, ternyata ada sesuatu nih yang mengganjal yang akhirnya memotivasi saya untuk mendaftar kampus atau mendaftar beasiswa. Nah, itu nanti teman-teman bisa jelaskan situationnya di sini. Ini contoh dari tadi punya saya, tapi nanti kita bisa skip aja, kita bisa langsung ke beberapa metode aja. Yang ini grow model. Grow model starting from goal, reality, option, and will. Goal, tujuan jangka panjang kamu. Nah, ini cocok banget memang untuk membuat statement of purpose SOP. Oke, jadi ketika statement of purpose berarti kan goals-nya dulu nih. Oke, saya ingin membangun rumah sakit yang memiliki teknologi cancer terbarukan. Dengan ini maka diharapkan bahwa rumah sakit ini bisa menjadi rumah sakit pionir untuk Indonesia nantinya di bidang cancer. Goals-nya itu, realitinya apa? Oh, saya adalah uh, seorang dokter, atau saya kurang paham di Kemenkes itu biasanya apa ya itunya. Tapi intinya saya orang yang menggeluti di bidang kesehatan seperti itu mungkin, yang sangat termotivasi untuk cancer gitu, karena nggak harus jadi dokter juga kalau seumpama pengen punya rumah sakit kan ya, ataupun yang mau tahu tentang cancer pun nggak harus seorang dokter yang memang di bidangnya juga. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai itu? Jadi ketika kamu sudah set goals-nya, kamu optionnya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Contohnya tadi, saya ingin eh, melakukan riset di bidang cancer. Yang kedua, saya ingin mengambil modul teknologi in cancer. Mungkin. Kemudian saya ingin mengambil modul manajemen of hospital. Mungkin. Saya juga nggak paham. Nah, mungkin itu bisa salah satu option. Will, kenapa program ini cocok dan kamu siap menjalaninya? Ini juga terakhir, kenapa kok cocok? Mungkin tadi kalau di di personal statement saya adalah kenapa harus memilih UCL gitu. Nah, ini juga di will ini nanti teman-teman bisa menjelaskan kenapa kok memilih kampus ini, kenapa eh, mungkin karena risetnya terbarukan, mungkin karena profesornya memang bergelut di situ, atau memang kampus ini sudah masuk atau memiliki industri di bidang itu begitu. Biasanya untuk kampus-kampus yang memang di Eropa, setahu saya seperti di Swedia, ya di Swedia itu teman saya mendaftar di bidang chemistry, memang mereka ada semacam profesornya memiliki industri di bidang carbon capture karena dia ingin mengambil carbon capture. Ya, oke, ini adalah contohnya. Kita bisa skip lagi. Nanti kita akan bahas di bagian akhir tentang balik lagi ke mana personal statement saya kembali. Kita lihat lagi gimana cara melihat itu tadi. Kemudian 3W formula. Why me? Why this? And why now? Why me? Kenapa harus saya? Coba teman-teman ceritakan. Kelebihan saya adalah ini, pengalaman saya adalah ini. Kalau sama teman-teman di sini cukup apa ya? Cukup tricky sebenarnya ketika bilang why me. Itu juga nanti di seleksi LPDP ketika interviewer juga bertanya apa sih kelebihan kamu begitu. Nah, teman-teman di sini bukan menceritakan tentang oh aku nih anak yang pintar gitu. Oh, aku nih cerdas. Oh, aku ini sangat tanggung jawab. Aku ini sangat hardworking. Aku ini sangat resilience mungkin gitu. Tapi bukan. Jadi why me di sini bukan tentang apa yang kamu punya, tapi lebih ke tentang apa yang sudah aku alami dan apa yang akan aku berikan gitu. Eh ya, kalau saya selalu bilang ke mentor saya bahwa why me di sini itu coba kamu posisikan diri kamu itu sebagai orang yang melihat kamu, jangan sebagai kamu. Jadi bukan kayak kalau selama ini kita bilang bahwa oh aku nih pintar, aku nih sangat cerdas, aku nih bisa kacap dengan beberapa task dalam satu hari, aku bisa ngerjain 500 esai dalam waktu seminggu mungkin gitu kan. Nah itu tuh tidak, kalian tidak bicara itu, tapi kita bicara bahwa eh, ketika saya melaksanakan pengabdian di desa ini, kemudian saya melihat bahwa masyarakat di sana masih
eh, kurang literasi belajarnya. Oleh karena itu, dari pengalaman ini saya berpikir bahwa saya berkeinginan untuk belajar di bidang literasi seperti itu. Nah, bisa bicara tentang pengalaman. Jadi kayak apa ya orang bilang tuh sebab akibat gitu, sebab akibat. Jadi jangan bicara tentang aku aja. Oke. Kemudian why this, kenapa harus memilih jurusan itu? See, it actually same. Mereka masih strukturnya masih sama. Kenapa harus memilih program ini dan why now? Kenapa kamu daftar saat ini? Itu apa sih urgensi masalah kamu yang tadi kamu sampaikan di satu tadi? Nah, kenapa gitu? Kenapa kamu harus masalah literasi? Kenapa harus literasi itu penting? Ya, sekarang kita udah masuk ke masyarakat global. Kalau seumpama literasi kita jelek, terus apa yang nanti akan kita kembangkan untuk anak-anak ini gitu. Bagaimana cara kita menghadapi dunia uncertainty problems in the future if they don't know about literature gitu. Next, nah ini hook bridge cell. Jadi ada hooknya di awal, ada bridge-nya nanti yang akan menjembatani hook dan cell-nya. Kemudian ada sel terakhir, jual. Jual diri kamu. Apa sih yang tepat gitu? Apa sih yang bisa kamu tawarkan untuk mereka? Kenapa kamu layak diterima? Iya, itulah kenapa namanya sell. Jadi kita udah kayak jualan nih, udah kayak MLM gitu kan. Kenapa kok harus saya gitu? Nah, hook ini tadi Mas Ramli bilang bahwa hook ini harus diawali dengan cerita yang menarik gitu. Untuk teman-teman mentor saya tahun kemarin itu memang banyak banget yang menggunakan hook di awal begitu. Kalau saya pribadi kemarin nggak menggunakan hook karena belum tahu apa itu hook. Tapi ketika kemarin mulai dari tahun kayaknya 2 tahun, setahun kemarin dua tahun sebelumnya mereka banyak banget menggunakan hook gitu. Nah, kenapa kok hook? Karena ya gimana ya banyak banget gitu, terutama interview, terutama ketika interview itu banyak banget CV yang akan mereka scan untuk interviewer. Jadi apa yang bisa membuat mereka tertarik ya ketika di awal, ketika membaca esai. Kemudian bridge, hubungkan cerita ke jurusan atau bidang yang kamu minati. Terakhir, tunjukkan kenapa kamu layak diterima. Kita jual diri kita apa yang layak dari kita yang bisa yang buat mereka nerima kita. Tuh. Eh Kalau semua teman-teman lihat, ini kan personal statementnya saya cuma bilang, I'm writing to express my enthusiastic interest in enrolling in the Master of Education. I don't say anything tentang hook tadi. Jadi saya nggak bicara tentang hook tadi. Kenapa? Karena sebenarnya emang agak tricky untuk mendaftar kampus karena nanti kita bisa lihat bahwa kampus itu memang biasanya memiliki beberapa regulasi tersendiri. Contohnya, mereka minta 500 words atau mereka cuma minta 1 halaman atau mereka minta eh, mereka biasanya sudah menjelaskan kayak kenapa kamu memilih program ini, kenapa kamu memilih kampus ini, terus pengalaman yang relevan dan sebagainya. Itu nanti biasanya ada beberapa regulasi kampus yang memang sudah mensyaratkan. Tapi coba sih kita revisi tadi kalau seumpama hook apa namanya introduction saya yang membosankan ini. Coba kalau seumpama dikasih hook gimana? I'm writing to express my enthusiastic interest in enrolling in the Master of Education program with a specific focus on science education at the Faculty of Education and Society, University College London. I'm Nikmatul Zahro, a graduate in chemistry education fueled by a passion for advancing science education solutions. Dan bagian terakhir, saya cuma bilang bahwa the science education program at UCL aligns seamlessly. Kita berhubungan nih, gitu, with my academic and career aspirations. Jadi di awal itu sudah menjelaskan kenapa saya memilih science education program. Tapi itu hanya sekalimat. Kita nggak harus bilang kayak oh dan sebagainya, nggak harus 2-3 kalimat. Ini adalah bisa dibilang bahwa ya introduction, bukan conclusion ya, ini introduction. Jadi ada beberapa inti yang memang harus sudah disampaikan di atas. Kenapa? Ya biar tahu orang kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa orang tuh biasanya melihatnya atas atau bawah. Kalau biasanya mereka membacanya atas atau bawah. Jadi mereka kenapa atas? Kenapa kenapa kita harus buat eye catching di awal dan kenapa kita juga harus membuat seconcise mungkin atau seterstruktur mungkin untuk di bagian conclusion.
gitu. Kita revisi kalau semua pakai hook. My fascination with science education began in a classroom where curiosity often clashed with confusion. Udah kayak wah banget nih. Oke. As a student teacher observing learners struggle with abstract chemistry concepts, I became determined to find better ways to make science meaningful and engaging. Jadi sebenarnya di bagian awal nih ada sebuah masalah nih. Jadi ketika di kelas, saya itu melihat bahwa anak-anak itu suka bingung. Nah, ibaratnya kayak gitu kalau hook ya. Mereka tuh kayak gitu. Kemudian saya berpikir, gimana sih caranya biar sains itu lebih engaging, lebih menarik? Nah, itu adalah hook. Biasanya hook itu bisa mulai dari cerita, mulai dari pengalaman seperti ini, bisa juga dari quotes. Contohnya, education is the is the strongest weapon in the world. Saya lupa siapa ya. Nelson Mandela kali ya. Iya, kayaknya Nelson Mandela yang bilang seperti itu. Jadi bisa nih di awal, education is the strongest weapon in the world by Nelson Mandela. From this, I learned that education is really dan sebagainya. Itu bisa jadi juga hook. Jadi hook itu bukan hanya tentang cerita di awal, bukan tentang pengalaman juga, tapi bukan hanya pengalaman aja, tapi bisa juga tentang what is that? Quotes gitu. Intinya dia adalah naratif. Kalau mentor saya, menti saya kemarin berbicara tentang buku. Saya menemukan ketika saya membaca buku tentang ini, dia membangkitkan semangat saya agar saya mendalami lebih lanjut tentang ini gitu. Ketika itu saya menarik sih. Tapi teman-teman di sini harus pay attention bagaimana untuk nada bicaranya atau gaya penulisannya di akhir karena ini kan cukup naratif ya. Kalau sama teman-teman itu berbicara seperti ini, jadi seperti bercerita, sampai akhir pun teman-teman harus bercerita. Itu yang menurut saya cukup sulit untuk konsisten di bagian writing. Kalau semua teman-teman writingnya udah oke, mungkin oke lah gitu ya. Kalau bagi saya pribadi, saya masih memiliki keterbatasan untuk gaya penulisan. Saya tahu, tapi untuk menulis sendiri cukup sulit. Oke, kalau semua teman-teman bisa lihat dari revisi ini adalah dia lebih naratif, dia lebih menarik perhatian, natural and personal, dia sangat natural, dia sangat personal banget, langsung mengarah ke ketujuan. Jadi ingat di awal itu kita harus berbicara tentang tujuan kita. Akhir kita berbicara tentang kenapa kita harus menulis ini. Kita coba lagi lihat di sini. Yang tadi udah lihat uh, contoh dari personal statement, kita baca lagi personal statement ini. Apa sih yang menurut teman-teman nih kayak eye catching? Atau mungkin dari teman-teman dari sini mungkin teman-teman ada yang kayak, oh menarik nih bagian ini. Teman-teman bisa comot juga nggak apa-apa. I mean, you can adjust with this structure. Tapi ini bukan struktur ya, bukan struktur yang wajib juga karena personal statement dan sebagainya itu mereka nggak punya struktur yang wajib, cuman ini mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman. Pertama berbicara tentang saya, kemudian yang kedua berbicara tentang pengalaman saya, yang ketiga, nah waktu yang bagian yang saya merahi ini adalah menurut saya bagian yang menarik, karena di sini saya berbicara bahwa tentang kenapa saya mendaftar beasiswa, kenapa saya mendaftar kampus ini. During my professional career, I taught at both international and national schools, revealing a tangible discrepancy. Jadi di sini saya melihat bahwa ketika saya ngajar anak-anak di international sama national school, ternyata mereka tuh beda banget, terutama di pengajaran kimia. Nah, itu adalah awal mula saya nih. Oh ya, untuk personal statement, saya tahu teman-teman pasti sudah memiliki banyak prestasi, sudah memiliki banyak pengalaman, sudah memiliki banyak hal yang bisa diceritakan. Tapi ingat, personal statement itu nggak bisa 10 lembar. Paling banyak tuh biasanya 2 lembar. Atau mungkin cuma 1 lembar saja. Nah, gimana caranya ketika life experience yang tadi mungkin udah 20, 30 tahun, 10 tahun tadi dirangkum dalam 1 lembar. Sulit sih memang, tapi itulah yang jadi PR kita. Tadi Mas Remli bilang bahwa choose the relevant experience. Pilih
pengalaman yang relevan. Nah, itu juga bisa jadi salah satu strategi. Cukup pilih salah satu, salah dua yang bisa dijadikan apa ya, hal yang menonjol dari kita. Saya bisa bilang bahwa itu yang paling berimpact nantinya ke studi teman-teman, atau yang paling 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 mendasari kenapa saya harus studi dan mendaftar kampus ini gitu. Kemudian di sini setelah dari situ itu adalah bisa dibilang titik saya. I thought about international and national schools revealing a tangible discrepancy, particularly in learning chemistry methods. Dari situ saya menjelaskan kenapa sih learning methods-nya gitu. Nah, karena sekarang di bagian education, Indonesia sedang menggalakkan STEM, STEM-based education, saya berbicara tentang STEM itu. Dan teman-teman kalau seumpama berbicara tentang ini juga bisa dibilang bahwa Anda akan memiliki poin plus ketika apa yang akan Anda propose itu sangat berguna nantinya ke komunitas atau ke negara kita. Jadi, apa yang lagi populer di bidang kesehatan? Apa yang lagi sangat dibutuhkan di bidang kesehatan? Dan apa yang sudah saya dapatkan di bagian hal tersebut? Next, ini kalau tadi bagian awal itu menceritakan tentang diri saya, bagian ini menceritakan tentang kenapa saya harus memilih ke sini. Oke, the Science Education Specialization at UCL offers modules. Biasanya, kenapa teman-teman itu memilih kampus? Yang pertama, itu tentang modul itu apa sih? Mata kuliah, ya, modul itu mata kuliah. Jadi, banyak term untuk bilang modul ini, maksudnya ada kampus yang bilang dia course, ada kampus yang bilang dia modules, ada yang kampus bilang apa ya judulnya. Intinya dia mata kuliah gitu. Nah, sesuaikan aja nanti teman-teman kalau semua dia mata kuliah ya, kalau semua dia bilangnya course ya bilangnya course, kalau semua dia modules ya bilangnya modules. Karena setiap kampus memiliki term yang berbeda, tapi mereka sama. Nah, di UCL ini dia itu offer modules. Contohnya apa? Foundation of Science Education sama Understanding Research. Nah, kenapa kok saya memilih ini? Ya karena ini tuh sangat align dengan nanti tujuan saya gitu. Saya kan pengen tahu tentang uh, learning method di science yang kiranya bisa memantik memantik pembelajaran jadi menarik tuh apa gitu. Nah, menurut saya dua modul ini nih penting karena modul ini akan mencari, dia bilang bahwa explore fundamental aspects of different research types in education and social science. Biasanya menurut saya ini juga penting. Jadi teman-teman kalau seumpama menulis di baik esai LPDP maupun esai ini, ketika ditanya kenapa harus memilih kampus, dua hal yang menurut saya penting. Yang pertama adalah modulnya itu apa. Yang kedua adalah ada siapa di sana. Contohnya expert. Saya bilang bahwa I'm particularly excited about the opportunity to work with esteemed professors such as Professor Michael Reis. Beliau adalah expert di bidang science education, terutama di bidang STEM. Jadi saya berbicara seperti itu. Dan itu juga menurut saya itu juga kalau semua teman-teman bertemu dengan mentor-mentor yang lain, beliau akan menyarankan hal tersebut. Yang pertama, kenapa kamu harus memilih kampus itu? Mau ada course apa di situ yang menjadikan kamu harus memilih di sana? Mungkin di Indonesia ada nih bicara tentang pendidikan STEM. Di Indonesia mungkin ada nih kampus yang dia mengajarkan pendidikan STEM. Di UK juga. Tapi apa yang membuat mereka berbeda gitu. Nah, ternyata kalau di Indo itu STEM-nya dia lebih ke praktis. Mereka lebih ke sekolah. Kalau selama di UK, dia akan berbicara tentang filosofinya atau dasar-dasarnya. Jadi kenapa saya memilih kampus ini karena modulnya di sini adalah ada Foundation of Science Education, di mana modul ini akan mengajarkan saya bagaimana cara saya mengajar uh, science education kepada anak-anak dan juga beberapa aspek di science education yang di beberapa aspek di sosial yang mempengaruhi pengajaran science education gitu. Kemudian kenapa harus University College London? Itu juga itu penting banget teman-teman. Banyak kampus di Australia dan juga di UK mereka bertanya kenapa kamu memilih kampus ini gitu. Biasanya kalau semua ini selain modul
selain profesor, kita akan berbicara tentang risetnya. Jadi mungkin nih di Monash mereka ada yang namanya mereka ada research group biasanya. Setiap kampus tuh mereka ada research group. Nah, kalau di Monash itu memang ada research group tentang STEM gitu. Kalau seumpama di Sweden, yang setahu saya itu di Sweden itu ada research group di bidang, karena saya di bidang education, jadi ada di bidang uh, science and technology. Kalau di ininya banyak, ininya banyak, hampir semua kampus di luar negeri, karena saya nggak tahu kalau di dalam negeri, di luar negeri mereka pasti menawarkan research group. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat apa ya, eye catching, dan itu hal yang bisa banget teman-teman highlight ketika membuat personal statement atau membuat esainya. Oke, bagian sini udah nih. Bagian pertama tadi tentang saya, bagian kedua tentang kenapa saya memilih University College London. Terakhir, yang nggak kalah penting, in conclusion, I'm eager to embark on this academic journey at University College London, leveraging my chemistry education background, research experience, and the specialized course offered in science education. Jadi saya juga berbicara bahwa course yang ditawarkan nih keren gitu. Makanya saya butuh untuk masuk di sini. My ultimate goal, I said about my goals, my ultimate goal is to play a pivotal role in Indonesia's transition towards science and STEM education. Kemudian di akhir juga saya menceritakan bahwa karena UCL ini punya Profesor Michael Reis, kemudian ada fasilitas yang banyak banget gitu. Makanya saya yakin bahwa University College London ini nantinya akan membantu saya untuk bisa memberikan dampak yang positif untuk pendidikan Indonesia. Oke, udah nih kita berbicara tentang personal statement, example-nya udah ada, metodenya udah ada. Jadi apa yang harus disiapin? Apa nih yang harus saya lakukan pertama kali? Pertama, teman-teman harus mencari dan mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahan ini maksudnya gimana? Bisa mulai dari riset, mungkin teman-teman bisa baca jurnal, baca berita, atau mungkin recalling memory yang kemarin teman-teman udah lakukan, kemudian bisa memantik kayak empati teman-teman yang kayaknya, oh masalah ini urgent deh, gitu. Nah itu bisa, jadi di sini di tahap pertama adalah teman-teman coba pikirkan dulu apakah ini masalah yang urgent. Bahkan ketika teman-teman ngerasa kayak nggak deh masalah ini tuh kayaknya nggak penting. Who knows gitu kan? Nggak ada yang tahu. Mungkin di 10 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan mungkin ini akan salah satu masalah yang diprioritaskan oleh Indonesia. Nggak ada yang tahu. Mungkin ketika kita ganti pemerintah, nggak tahu juga. Yang kedua, membuat outline atau kerangka esai. Jadi outline itu juga sangat penting bagi saya ya ketika saya menulis esai. Outline itu sangat penting karena dari sini kita tahu nih alurnya kita mau ngapain. Yang pertama, oke, introduction. Yang kedua, saya akan berbicara tentang ini. Outline sama kerangka esai itu nggak perlu kayak satu whole esai begitu dalam satu itu, enggak. Cuman kayak bicara aja seuprit gitu, seuprit satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat. Oh nanti di bagian ini saya akan bicara ini, di bagian ini saya akan bicara ini, di bagian ini bicara ini. Oke. Yang ketiga, menentukan tujuan dan audiens. Pasti ketika nomor tiga. Contohnya, saya mendaftar University of Melbourne. Ternyata saya melihat sebelumnya, ternyata saya melihat di Leiden University di Belanda itu mereka mintanya seperti ini. Mungkin mereka lebih meminta menonjolkan tentang goals kamu. Oh, ternyata di Melbourne itu dia cara tentang berpersonal background. Nah, kalau seumpama esai tadi yang digunakan di Sweden digunakan di Leiden digunakan di Melbourne, kiranya apakah dia masuk? Enggak dong, kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih, eh, ini kampus mana yang saya daftar? Apakah kampus itu memiliki regulasi khusus untuk personal statement-nya? Kalau iya, apa yang harus saya perhatikan? Oke, dan tujuan audiens itu sangat penting. Jangan sampai salah, terutama ini yang biasanya teman-teman kalau semua daftar banyak kampus, biasanya bisa sih masih menggunakan personal statement karena di UK itu rata-rata mereka nggak memiliki standar khusus. Personal statementnya nih University College London gitu. Oke, daftarlah kampus yang kedua.
Imperial College London. Ternyata lupa nggak keganti nama universitasnya. Nah itu parah. Kayak jangan sampai kayak gitu. Entah saya atau teman saya itu pernah melakukan itu. Nggak keterima pasti gitu kan. Karena lupa nggak ganti nama universitas. Yang ketiga, menentukan gaya bahasa dan tone yang sesuai. Ini yang menurut saya penting ketika teman-teman tadi dimulai dari hook, kita berbicara tentang naratif, kita berbicara tentang sesuatu yang intimate tentang diri kita, gaya bahasanya tuh beda. Kalau sama teman-teman ngerasa kayak, Kak, aku nih udah ngisi, aku udah nulis kayak gini sih, Kak, tapi aku nggak tahu dia ini sesuai atau enggak. Nah, coba teman-teman minta teman yang lain untuk, coba deh kamu baca. Menurut kamu gimana? Tuh. Menurut saya pribadi, pasti kita punya insting. Kalau semua kita udah sering baca ya, kita pasti punya insting bahwa, oh ini kayaknya nggak sesuai deh. Oh ini sesuai deh. Meskipun kita nggak tahu gimana cara nanti benerinnya gitu kan. I will say this one top tips yang bisa saya berikan. Yang pertama, perhatikan regulasi kampus. Itu yang penting banget juga. Jadi jangan sampai salah kaprah. Mereka minta 500 word counts. Ya sudah, ikuti 500 word counts. Kalau semua kalian ngeyel kayak, aku nggak bisa, aku tuh, ini tuh nggak cukup. Pengalamanku tuh 10 tahun. Masa aku cuma merangkum itu dalam 500 kata? Ya mereka juga memiliki banyak yang apply gitu kan. Kalau seumpama setiap orang mereka menjabarkan 10 tahun tadi, ya bisa jadi buku kan. Gitu. Jadi, be concise, cukup singkat aja tentang diri kita, tapi bisa mencakup semuanya. Revisi dan proofreading. Jangan sampai teman-teman kayak ngerasa, ih aku takut banget buat proofreading, aku takut dijudge sama teman aku takut banget nanti eh, temen aku bilang esaiku jelek dan sebagainya. Itu tuh wajar. Ketakutan itu wajar, manusiawi. Saya juga pernah mengalami itu, saya juga pernah di titik itu. Tapi ketika ada kesempatan, mungkin teman-teman kan udah kenal beberapa awardee atau beberapa senior yang memang sudah mendaftar beasiswa dan diterima. Nah, teman-teman bisa tanya ini revisi dan proofreading. Atau mungkin yang sekarang mendaftar S2 bisa tanya beliau yang sekarang mendaftar S3. Begitu. Mungkin saya bisa bilang bahwa saya percaya untuk yang mendaftar S3 itu mereka lebih memiliki banyak pengalaman. Kemudian kelola waktu dengan baik. Teman-teman, terutama saat ini sedang bekerja, jangan sampai kita gelagapan untuk waktu. Menurut saya waktu itu sangat penting. Waktu itu highlight kalian banget. Kenapa? Karena waktu selalu berjalan dan kampus nggak akan menunggu kalian. Begitu. Saya anak presiden, saya anak menteri. Whoever you are, kampus akan selalu menjalankan timelinenya mereka begitu. Kalau waktu dengan baik, Kak aku sulit banget nih Kak, aku kerja dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai aku jam 6 malam, belum aku pulang, nanti aku transportnya 2 jam, aku sampai rumah jam 8 jam 9. Itulah tantangan teman-teman. Jadi bagi saya pribadi, eh, itu adalah waktu teman-teman untuk di-challenge nih. Gimana cara teman-teman untuk mengelola. Nggak harus sekali duduk terus ngerjain semuanya, nggak kok. Tadi ada tahapannya outline dulu nih. Nah, mungkin dari outline kita kerjakan nih outline atas dulu atau kerjakan yang bagian tengah dulu. Kerjakan bagian kalau akhir nggak bisa ya, bagian tengah dulu sebelum in conclusion. Itu kayak kenapa harus UCL juga? Kenapa tuh bisa tuh di situ? Tuh. Nggak harus ketika teman-teman harus mungkin untuk beberapa orang yang memang dia harus fokus, tapi untuk beberapa orang yang saya bisa bilang bahwa bisa kok kita duduk di TJ, jangan bilang KRL, kalau KRL saya nggak tahu mungkin dia sangat ini. Kita duduk di transport, kita duduk lagi nungguin kereta, lagi duduk ini, ternyata kita buka HP, kita ngecek lagi, oh ternyata aku udah baca sampai sini, aku udah nulis sampai sini, kayaknya di bagian ini aku harus revisi deh, kayaknya aku harus ini gitu. Jadi eh, waktu is the key, saya bisa bilang. Terakhir adalah jadilah dirimu sendiri. Ini yang paling penting, nggak usah muluk-muluk, nggak usah bilang kayak, oh aku nih udah kerja 20 tahun. So what? Yang mereka butuhkan bukan tentang pengalaman kamu 20 tahun itu, tapi apa yang sudah kamu lakukan selama 20 tahun itu. Apa yang paling berkesan dalam 20 tahun itu, apa pengalaman yang paling mengajarkan kamu, yang memberikan kamu banyak manfaat, atau yang memberikan banyak dampak ke masyarakat di 20 tahun itu. Gitu. Gak usah muluk-muluk kayak, kak aku tuh masih fresh grade ya, kak aku tuh masih kerja tuh 2 tahun, aku masih kerja 1 tahun. Apa yang bisa aku sampaikan? Gak harus tentang, oh aku experience di desa ini, pengabdian aku ini. Nggak. Kalian bisa lihat nih jurnal. Kita coba lihat jurnal. Apa sih yang lagi populer? Coba teman-teman kaitin dengan apa yang sudah teman-teman lakukan. Oke? Gak usah muluk-muluk, jadilah dirimu sendiri.
Karena apa? Bahkan ketika kita udah nulis hal yang bagus banget, tapi kalau itu bukan kita, itu tuh tulisan tuh emang nggak ada ruhnya gitu. Aku nggak tahu sih kayak tulisan yang nggak itu, tapi kayak dari yang pernah saya baca juga, ketika kita tuh berusaha untuk apa ya, duplicate someone, atau dulu juga ketika saya pertama mendaftar beasiswa juga saya cuma ikutin template dari apa internet. Tapi setelah itu saya berpikir kayak kok gini ya, kok bukan saya ya, ini apa Maaf, sih gitu. mohon Gitu. maaf Bu Zahro, waktu presentasinya sudah selesai, sudah Oke, habis. terima kasih Kak Saur.